Shalom, salam damai sejahtera. Tidak berlebihan jika saya mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua perempuan hebat. Hari ini semua orang merayakan Hari Ibu dan memposting kebahagiaan mereka karena memiliki ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Maria juga adalah seorang ibu. Ada banyak pengalaman dan cerita tentang seorang ibu. Dalam perjumpaan Maria dan Elizabeth, ada dampak yang dialami dan dirasakan oleh kedua calon ibu ini, baik Maria maupun Elizabeth. Elizabeth yang di sepanjang hidupnya ia dipermalukan karena ia tidak mampu memberikan keturunan bagi Zakaria suaminya, dan itu menjadi sesuatu aib bagi dirinya. Tetapi pada saatnya yang tepat Tuhan menganugerahkan baginya sebuah kandungan yang diberkati, dan ia sedang mengalami sukacita tersebut ketika ia berjumpa dengan Maria, seorang calon ibu yang baru saja menerima kabar bahwa ia pun akan menjadi seorang ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Elizabeth dikuatkan dan ia mengalami sukacita. Demikian juga sebaliknya, Maria mengalami sukacita dan ia pun dikuatkan. Maria mengunjungi Elizabeth sesaat setelah ia mendengar kabar dari malaikat, kabar yang sulit untuk ia pahami. Kabar yang pertama bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus menamainya Yesus pada pasal 1 ayat 13. Kabar ini cukup sulit untuk dipahami. Kabar ini memang tidak bisa diterima oleh logikanya Maria. Karena itu ia sempat mengatakan kepada malaikat, bagaimana mungkin, karena aku belum bersuami. Tetapi kabar itu diterima oleh Maria. Kabar yang kedua yang juga ia terima pada saat yang sama bahwa Elizabeth saudaranya yang disebut mandul itu sedang pula mengandung seorang anak laki-laki. Ini dua kabar yang tidak masuk akal, tetapi yang didengar dan diterima oleh Maria melalui malaikat. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu bacaan Alkitab mengatakan bahwa Maria tinggal beberapa saat kemudian ia mengambil keputusan untuk mengunjungi Elizabeth. Dalam perkunjungan tersebut, iman Maria dipulihkan. Yang tadinya bingung, takut, dan bimbang berganti dengan sukacita dan kegembiraan, karena ia menemukan dua hal jawaban dalam kebimbangannya. Jawaban yang pertama yang ia temukan dalam kebimbangannya, yaitu ketika malaikat menyampaikan kepadanya bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki dan harus menamainya Yesus. Jawaban itu ia terima ketika ia menyampaikan salam kepada Elizabeth. Elizabeth mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ini menjadi jawaban teka-teki dari pertanyaan berat yang ada dan digumuli oleh Maria. Bagaimana mungkin Elizabeth mampu mengatakan hal ini jika bukan berasal dari Roh? Karena Elizabeth sebagai sanak familinya tentu tahu bahwa Maria belum bersuami, dan itu merupakan aib bagi seorang perempuan yang mengandung sebelum bersuami. Tetapi apa yang disampaikan oleh Elizabeth kepada Maria menjadi jawaban dari teka-teki besarnya. Bahkan Elizabeth mengatakan bahwa siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Maria sang perawan disebut ibu Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, ini memberikan kegembiraan, memberikan sukacita karena Maria langsung mendapatkan jawaban dari teka-tekinya. Hal yang kedua, ia dipulihkan dari kebimbangan dan ketakutannya karena benar ia menemukan bahwa berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya bahwa Maria yang disebut mandul itu sedang mengandung. Maka jawaban itu datang ketika ia mengunjungi Elisabet. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu Maria menyanyikan lagu sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih, nyanyian pujian Maria merupakan sebuah nyanyian iman, sebuah nyanyian pengakuan akan Tuhan dan Allahnya. Ia memulai nyanyian ini dengan mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ini mau menyampaikan kepada saya dan saudara bahwa kegembiraan dan sukacita yang dimiliki oleh Maria bukan sebuah sukacita dan kegembiraan yang lip-sync belaka, sesuatu yang hanya terucap dari bibir belaka, tetapi sungguh-sungguh yang datang dari hati. Ada kelegaan, ada sukacita, mesti ada dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Kita ada di minggu terakhir Advent. Pertanyaan bagi kita sampai sejauh ini, sudahkah kita memiliki hati yang gembira? Alasan Maria bergembira atau alasan Maria mampu mempermuliakan Tuhan terjawab dalam nyanyiannya. Dalam nyanyian ini Maria mengatakan, karena Allah juru selamatku. Ini menjadi alasan yang penting, alasan yang utama dalam diri Maria, bahwa Allah adalah juru selamatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagi Maria apapun bisa saja terjadi bagi dirinya sebagai konsekuensi yang harus ia terima dari apa yang sedang ia alami. Ia bisa saja kehilangan tunangannya, ia bisa saja menerima guncingan orang sepanjang hidupnya, ia bisa saja bahkan diperhadapkan dengan hukuman mati. Tetapi baginya semuanya itu tidak ada apa-apanya ketika Allah sungguh menjadi juru selamatnya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ia benar-benar yakin akan Tuhan dan ia benar-benar memulainya dengan pujian yang mengatakan, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira. Ia benar-benar mengalami sukacita karena bagi Maria ketika Allah ada baginya sebagai juru selamat yang ada di pihaknya, ia tidak perlu ragu akan kehidupan di depannya. Ia tidak perlu takut akan kehidupan di depannya. Bahkan persoalan dan pergumulan bisa saja datang silih berganti. Tapi dengan memiliki Allah sebagai juru selamat, ia memiliki iman dan keyakinan yang sungguh bahwa segala yang akan ia alami dan yang terjadi di dalam hidupnya, ia hanya mampu bersyukur karena Allah tetap menjadi juru selamatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, menyelami nyanyian pujian Maria ini, marilah kita memasuki masa raya Advent yang keempat. Masa raya Natal semakin dekat. Masih adakah yang membuat kita tidak memiliki hati yang penuh dengan sukacita dan gembira? Masih adakah persoalan yang begitu berat dan menyesakkan dada kita sehingga membuat kita tidak mengalami dan mau merasakan sukacita di hari Natal nanti? Alasan lain selanjutnya dinyanyikan oleh Maria atas apa yang ia yakini dan ia imani kepada Tuhannya. Di sini dikatakan ada banyak hal, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
Ini ungkapan dari Maria yang sungguh akan apa yang ia rasakan. Ia meyakini bahwa ketika Tuhan telah memilihnya untuk menjadi seorang ibu, maka ia meyakini Allah menjadi juru selamatnya, akan menolongnya dan akan membuatnya mampu melewati berbagai pergumulan dan persoalan. Ada banyak perbuatan-perbuatan besar, ada banyak hal-hal yang akan ia lewati, tetapi ia meyakini bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Maria mengalami kebahagiaan karena ia dipilih oleh Allah sebagai alat yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Ini merupakan sukacita tersendiri bagi Maria. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah yakinkah kita bahwa Allah pun mampu memilih saya dan saudara untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia? Atau kita sendiri yang mengambil keputusan kepada siapa saya harus berbagi kasih? Seringkali dalam kehidupan ini kita diberi kesempatan yang sama untuk menyatakan kasih kepada semua orang, tetapi terkadang kita sendiri yang memutuskan hanya kepada siapa sajakah kita harus menyatakan kasih Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita pun dipilih oleh Allah. Kita pun dipilih untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Kita dihadirkan Allah, dan dalam diri kita masing-masing kita ditetapkan Allah agar dunia dapat melihat kasih Allah dan dapat melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, pernyataan Maria mau mengatakan kepada kita bahwa ia sungguh-sungguh mengalami sukacita dan kegembiraan. Janji keselamatan yang dilakukan berlaku bagi keturunan Abraham, termasuk berlaku bagi saya dan saudara. Kekasih Tuhan sekalian, apa yang tercatat dalam bagian firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa Sang Juru Selamat yang akan datang itu, ia tidak saja menolong Israel hambanya, tetapi ia selalu mengingat akan kasih dan rahmat-Nya. Dalam nyanyian ini pun Maria mengatakan kepada saya dan saudara, mengingatkan kepada saya dan saudara sebagai keturunan-keturunan Abraham, bapa segala orang yang percaya, bahwa kita pun dipilih oleh Allah untuk ada dalam komunitas-komunitas kita masing-masing untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Siapkah kita? Mampukah kita seperti Maria yang mesti memiliki dan tahu bahwa ia akan berhadapan dengan berbagai pergumulan yang sukar dan sulit, tetapi ia tetap menerima kehendak Allah tersebut. Ia tidak takut, ia tidak gentar, bahkan ia terus bergembira dan mengalami sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Natal sudah dekat. Waktunya bagi saya dan saudara untuk sungguh-sungguh memiliki hati yang mampu memuliakan Tuhan, untuk sungguh-sungguh memiliki hati yang bergembira karena Sang Raja Damai itu mau datang. Karena itu, siapkanlah hati saudara, siapkanlah hati kita, dan taruhlah di dalam hati kita bahwa Tuhan Allah adalah juru selamat kita. Ia yang akan datang pada hari Natal, ia juga yang akan menyelamatkan saya dan saudara, dan ia akan memampukan saya dan saudara menghadapi berbagai pergumulan. Jadikanlah sukacita menjadi hadiah terindah bagi Yesus Sang Bayi Natal. Tuhan Yesus memberkati dan terus menolong saya dan saudara dalam menjalani hari-hari masa raya Advent ini. Amin. Kita akan ada dalam pengakuan iman. Jemaat Tuhan dipersilakan.